Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Safira, Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Eka Sakti Padang. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring wassalam tak lupa pula kita tinggikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang terhormat Bu Reni Restita SPD MPDE selaku dosen pembimbing mata kuliah perkoperasian. Karena berkat beliaulah saya dapat membuat video yang berjudul Manajemen Koperasi. Mengenal kata koperasi. Apa sih itu koperasi? Baiklah, akan saya jelaskan. Koperasi adalah suatu organisasi atau orang-orang yang ekonominya rendah atau lemah yang berupaya menolong diri sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan manajemen untuk mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala sumber daya dan faktor yang ada untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Dalam bab ini, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu struktur organisasi koperasi, yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab perangkat koperasi, dan yang terakhir yaitu pengelola koperasi. Pertama dan terutama sekali yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur organisasi koperasi. Apa sih itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dalam suatu perusahaan atau koperasi. Ada beberapa struktur yang harus kita pelajari dalam organisasi koperasi. Yang pertama yaitu rapat anggota, dan yang kedua yaitu pengurus, dan yang ketiga pengawas. Ketiga struktur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu rapat anggota. Rapat anggota adalah suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi. Rapat anggota ini harus difungsikan secara efektif untuk membahas segala pertanggungjawaban pengurus dan rencana kerja yang diajukan. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang mempunyai kedudukan yang menentukan dan menjadi sumber segala keputusan dan tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi. Yang kedua, pengurus. Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha koperasi. Pengurus koperasi juga merupakan perwakilan anggota yang mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wira koperasi. Sehingga dalam pengelolaan koperasi, ia dapat mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari anggota yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan. Rapat anggota sangat strategi dan menentukan maju mundurnya koperasi. Menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merinci tugas dan wewenang pengurus koperasi, yang mana tugasnya mengelola koperasi dan usahanya, menyelenggarakan rapat anggota, dan memelihara buku daftar rapat anggota dan pengurus. Sedangkan wewenangnya yaitu mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Kalau menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun yang mana pengelola tersebut disebut manajer. Yang terakhir itu ada namanya pengawas. Pengawas merupakan perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dari usaha koperasi. Organisasi koperasi ini merupakan suatu lembaga atau badan struktur organisasi koperasi. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi. Sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Tadi kita sudah membahas itu yang namanya struktur organisasi koperasi, tugas dan tanggung jawab perangkat koperasi. Sekarang yang terakhir yang akan kita bahas yaitu pengelola koperasi.
Pengelola koperasi ini adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Oleh karena itu, kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi wewenang oleh pengurus. Jumlah pengelola dan ukuran struktur organisasinya sangat tergantung pada besarnya usaha yang dikelola. Di materi ini kita membahas mengenai manajemen koperasi. Kenapa sih diperlukan manajemen dalam sebuah koperasi? Bukankah sudah ada pengurus, pengawas, dan rapat anggota? Ya, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, karena pengurus sebagai anggota koperasi, dia juga sebagai produsen, yang mana ia akan lebih mementingkan profesinya sebagai produsen. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan akan aspek perusahaan dari koperasi yang disebabkan oleh pernyataan bahwa koperasi adalah barang baru bagi mereka. Yang ketiga, masa kerja pengawas tidak lama sehingga dianggap kurang untuk dapat menyelesaikan rencana-rencananya. Yang keempat, menjadi anggota pengurus koperasi pada umumnya merupakan pekerjaan sambilan, sehingga mereka tidak dapat berkonsentrasi pada koperasi. Menurut Gopar, manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari 3 sudut pandang, yaitu organisasi, proses, dan gaya. Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dari 3 unsur, yaitu anggota, pengurus, dan karyawan. Unsur pengawas ini seperti terdapat pada alat perlengkapan organisasi koperasi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa keberhasilan koperasi tergantung pada ketiga kerjasama unsur tersebut dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota. Sedangkan dari sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan itu yang namanya demokrasi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ditinjau dari sudut pandang gaya. Manajemen koperasi menganut gaya partisipatif, di mana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dari manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya. Mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.